Selamat siang Bapak Ibu sekalian, selamat datang di booth kami di Manufacturing Digital Hub dalam rangka event Manufacturing Indonesia Series 2025 di J-Expo. Ini adalah hari ketiga ya, yang mana sudah ada di samping saya narasumber yang akan sharing knowledge dari PT, nanti akan Ibu jelaskan langsung. Kami persilahkan untuk Ibu memperkenalkan diri dan dari perusahaan mana. Silakan Ibu. Ya, halo Pak. Ya. Ya, selamat siang ya Pak ya. Perkenalkan, nama saya Dara dari PT Rakdalion Revolusi Industri. Jadi memang Rakdalion sendiri itu perusahaan yang bergerak di bidang IT, khususnya untuk digital transformation, untuk manufaktur gitu. Segmennya khusus untuk Iya, manufaktur. jadi segmen kita memang khusus untuk manufaktur. Jadi kita biasanya support manufaktur-manufaktur yang ada di Indonesia untuk masuk ke 4.0. Step-stepnya gimana sih? Jadi kita jadi partner gitu sih. Solusi yang dibawa oleh perusahaan Ibu Nah, nanti saya jelasin nih Pak, solusinya lumayan panjang. dari namanya udah lumayan keren ya, Rakdalion gitu kan. Ada leon-leonnya. Iya, bener ada lion-lionnya. Oke, nah ini nih Pak, current stage yang pengen aku coba sharing adalah kita kalau Rakdalion sendiri sekarang tuh udah gemba atau visit ya, kita visit lapangan lebih dari 250 company manufaktur. Nah rata-rata mereka tuh masalah atau isunya itu cukup sama sebagian besar. Yang pertama mulai dari manual record, jadi recordnya masih banyak yang memang pakai Excel, check sheet pakai paper gitu ya. Terus nggak ada real time monitoringnya. Nah sehingga mereka harus catat dulu tuh satu-satu, masukin ke Excel. Itu ada staffnya juga, masukin operator, habis gitu bikin Pareto chart, baru kelihatan hasilnya. Nah sehingga karena prosesnya lama, making decisionnya juga jadi lama juga. Gitu. Karena semuanya serba manual. Bener. Nah ini yang disebut dengan membantu untuk transformasi digital ya. Yang awalnya manual seperti itu. Betul. Tapi pengalaman Ibu nih beberapa perusahaan itu kayaknya ada berapa persen nih yang masih seperti itu gitu? Nah, kalau di Indonesia sendiri saya bilang sih sebenarnya pertumbuhannya ada tapi cukup lebih lambat ketika kita bandingkan dengan beberapa negara lain. Ya, contoh yang sekarang emang lagi bagus ya, Vietnam. Iya. Saya akuin memang lagi bener bagus. Gitu. Nah, mereka perkembangannya cukup bagus, sedangkan yang di kita itu kadang tuh ada misconception tentang 4.0. Iya. Jadi bayangannya itu udah mahal duluan gitu ya. Harus yang high teknologi, sementara ini jalan seperti ini juga masih kok profit gitu. Di bayangan pengen high langsung loncat, tapi implementasi di lapangannya masih belum. Jangan ini juga jadi isu ya. Iya, jangankan sebelum ke high teknologi, data aja masih belum bisa, kita nge-trace back ke belakang masih susah gitu. Betul. Nah ini untuk kualifikasi data, kemudian untuk merapikan data-data, labeling data juga masih PR ya buat kita ya. Nah ini kita rangkum nih Pak data yang kita dapatkan itu mulai dari dokumentasi yang memang kurang terstruktur gitu ya. Itu membuang waktu 40-60%. Produktivitas pasti turun. Iya, lead time itu bocor nih Pak, satu lagi. Produksi 67% company itu masih ada isu kapasitas sama data yang gak matching. Gitu. Bocor satu lagi itu Pak. Terus dari quality, nah ada sekitar 23-45% cost defect yang naik. Kenapa tuh Pak? Karena decisionnya terlambat. Gitu. Jadi meskipun profit tapi bocor nih kerannya gitu. Jadi memang masih ada beberapa elemen-elemen itu ya. Bener. Untuk mendukung transformasi digital ini supaya bisa di struktura. Betul Pak. Betul banget. Nah berikutnya boleh. Nah ini misconceptionnya adalah nggak harus mahal, kemudian nggak harus full otomatis. Dulu kan pikirannya aku harus beli mesin ganti semua gitu. Terus harus otomatis dulu gitu. Harus pakai AI langsung padahal data aja belum gitu ya. Data aja belum bener mau udah AI gitu mau masuk. Nah, itu tuh misconception itu yang mungkin kita harus coba luruskan satu-satu tuh Pak. Karena digitalisasi itu step by step. Gitu. Jadi mulai dari ada 4 core yang kita masuk. Yang pertama adalah connectivity, data integrasi,
analytics, Iya. baru augmented decision, Iya. gitu. Jadi datanya kita konekkan dulu supaya mesinnya bisa saling bicara. Kemudian datanya kita integrasikan masuk ke satu tempat, kemudian dianalisa, baru setelah datanya tadi rapi, udah masuk ke satu tempat, udah bisa dianalisa, baru kita pakai AI untuk ngambil keputusan. Betul. Seperti apa ya? Memang beberapa mindset yang sulit ya. Apalagi employee kita yang saya pernah ketemu tuh di beberapa perusahaan juga, terutama mohon maaf ini yang umurnya udah agak memasuki usia lanjut gitu kan. Memang sangat susah sekali bukan diedukasi ya, tapi lebih mengikuti perkembangan zaman gitu. Betul. Tapi menurut saya ini juga hal yang bagus ya dari perusahaan, ada solusi yang juga bisa memberikan guides untuk bisa tercapainya sebuah transformasi itu gitu loh. Nah mungkin bisa diceritakan lagi nih kira-kira yang dilakukan sama perusahaan ini terkait dengan, kalau tadi kan kita berbicara soal teknisnya saja. Tapi tetap aja kita berhubungan dengan manusia di dalamnya. Setuju, Kesulitan Pak. apa sih gitu yang biasa ditemuin gitu di beberapa kliennya di perusahaan manufaktur lah khususnya. Karena memang intinya nggak cuman bikin teknologinya, Betul. bikin softwarenya, tapi yang paling penting adalah SDM. Betul itu yang saya Atau maksud. manusianya, Pak. Ya. Kita bikin canggih-canggih, bagus-bagus, tapi nggak dipakai. Betul. Iya toh, itu gimana? Jadi biasanya yang kita lakukan khususnya untuk human resource ya. Yeah. Jadi yang pertama adalah di luar dari development itu biasanya tiap departemen nanti dipilih sama manufaktur itu atau industri itu ya, tergantung kebijakan mereka. Pentolan-pentolannya itu, Pak, key personnya. Key personnya. Nah biasanya key personnya ini memang mereka pilih Tapi untuk bukan- umur tertentu ya. Bukan orang yang ditakutin di divisi Ya. itu. Key personnya. Nah Iya. biasanya macam-macam, ada yang memang yang powernya Iya. bagus, atau yang dia cepat mengerti, Iya. yang bisa connect gitu. Baru nanti kita masukkan IT juga di sana. Nah di situ dia sebagai agent of change-nya. Jadi kita lakukan development tapi bersama mereka. Karena sebagus apapun vendor di luar atau supplier, mereka tetap orang luar, Pak. Betul. Yang bisa tahu kondisi di dalam itu adalah internal tim mereka sendiri. Setuju. Gitu. Jadi harus dibantu sama mereka. Jadi makanya kita sebut kita partner. Nah, setelah kita nanti tahu problemnya itu seperti apa, baru kita prioritaskan mana dulu. Jadi ketika itu udah selesai, baru setelah itu karena mereka ikut dalam proses tadi, jadi mereka tuh nanti bisa mentrainingkan ke Ya. departemennya. Jadi Begitu sih, Pak. Self educated untuk internalnya mereka ya. Gitu. Dan jangan salah, yang paling lama itu, Pak. Biasanya begitu. Karena memang ada beberapa habit yang sulit dirubah ya Bener. di company gitu. Betul. Iya. Karena manajemen, komitmen manajemen itu yang paling penting. Iya. Jadi kalau memang mereka udah sampai keluarin regulasi, ubah SOP, itu baru jalan, Betul. Pak. Tapi gini Bu, tadi kita sudah berbicara soal adanya perubahan atau kita implementasi walaupun tidak secara signifikan. Nah, kemudian ada nggak sih monitoring dari, kita pengen tahu hasilnya seperti apa sih setelah kita edukasi, kemudian kita terapkan di benak mereka untuk mereka juga mengedukasi internal mereka gitu. Nah, tools monitoringnya itu seperti apa sih? Nah ini saya mau kenalkan solusinya kita ya, Pak. Jadi kita ada beberapa solusi nih, Pak. Jadi core-nya adalah inti dari manufaktur. Yang pertama energi. Ya, jadi kita sebutnya adalah MES, Energy Monitoring System. Iya. Kemudian ada Maintenance Management System. Kemudian ada Asset Monitoring System, kita Iya. pakai RFID. Iya. Terus kemudian ada Production Execution System. Kemudian ada Quality Control System dan Digital Document System. Oke. Itu ada 6. Banyak juga ya? Ya lumayan banyak. Lumayan. Ini memang produk utama yang biasanya kita tawarkan ke manufaktur karena ini yang biasanya dipakai gitu. Untuk produksi. Iya, untuk produksi, untuk quality, untuk warehouse, dan yang paling penting adalah kalau semua itu tidak diintegrasi, buat apa, Pak? Betul. Gitu. Misal kita pakai nih sendiri software, Iya. pakai A, tapi dikunci.
di warehouse gitu ya. Iya. Dikunci nggak bisa tuh mau Betul. digabungin. Kita harus pakai produk persis mereka lagi untuk di departemen lain. Tapi kan kalau memang kayak gitu, menunya ada 100 nih Pak. Tapi yang dipakai cuma 5 Iya. gitu. Jadi kurang efisien. Nah, sehingga yang paling penting core-nya adalah kelebihan kita ini bisa diintegrasikan atau kita open Untuk sebenarnya. semua tools tadi. Untuk semua toolsnya. Iya. Gitu. Jadi kalau suatu saat sebenarnya mereka mau bikin lagi nih pakai tim mereka mau coba yang kecil gitu ya. Itu bisa dikonekkan sama kita punya. Karena kunci dari 4.0 adalah integrasi. Gitu sih, Pak. Integrasi betul. Ya kalau masing-masing beda data, kemudian apalagi masing-masing divisi juga punya pegang data Sendiri-sendiri. masing-masing sendiri-sendiri ya, agak Nah. susah juga ya. Nah, Yang itu satu sih, Pak. ngomongnya A, yang satu ngomongnya B. Nah ini data saya begini data. Nah kalau nggak Iya. saling data berbicara, nah buat apa ya? Betul. Makanya tidak integrasi connect. itu yang diperlukan. Betul. Nah, Betul Pak. ini udah keren banget ya tadi dimulai dari produksi, quality juga kan masing-masing ada toolsnya nih gitu. Nah kemudian kemudahan untuk monitoring di semua toolsnya ini kira-kira mudah nggak sih? Oke, jadi aku kenalin dulu yang pertama energy monitoring system nih Iya. Pak. Jadi energy monitoring system yang kita monitoring itu apa aja? Yang pertama electricity, Ya. water, gas, sama emisi. Termasuk emisi juga. Termasuk emisi juga. Karena memang banyak industri manufaktur yang emisi sebenarnya ada yang mereka memang masuk regulasi, ada yang enggak ya. Betul, Gitu. iya. Jadi kita bisa pakai, Bapak bisa pilih. Jadi nggak harus empat-empatnya. Jadi kalau misalnya nanti fiturnya emisi, misal kita off-in, bisa aja gitu. Dan yang memang kita paid adalah yang kita gunakan, gitu. Oke. Bukan yang nggak digunakan tetap di paid gitu, nggak Pak, gitu. Nah terus yang energy monitoring system tuh bisa monitoring apa aja sih, gitu. Yang pertama selain yang utama itu real time notification, itu udah pasti. Jadi apa yang terjadi di listrik atau KWH-nya berapa, ininya berapa, nanti ketahuan semua di semua mesin. Jadi kita tahu mesin mana yang penggunaan energinya itu paling tinggi. Paling tinggi. Sehingga kita tahu juga langkahnya itu harus kayak gimana, di mesin yang mana. Jangan-jangan selama ini kita salah, gitu kan. Terus yang kedua traceability atau historical datanya. Iya. Nah itu kelihatan. Dan yang paling penting yang ketiga nih Pak, cost tracker. Oke. Ya kita jadi biasanya tuh cost tracker itu kan kita taunya kan di akhir bulan gitu ya. Nanti baru dicek. Nah ini enggak real time. Tiba-tiba bengkak kayak gitu. Nah ini kita bisa tahu nih Pak, real Iya. time berapa sih konsumsi hari ini. Iya. Gitu. Nah nanti kalau memang Bapak konsumsi hari ini, Bapak breakdown, nanti jadi per produknya itu berapa sih costnya. Nah itu juga bisa. Berarti bisa untuk mendeteksi anomali juga ya. Betul. Misalnya selang berapa satu minggu misalnya pemakaian konsumsi watt di perusahaan segini kok tiba-tiba di hari tertentu Bisa nah banget. itu bisa dimonitoring secara real time juga ya. Bisa banget. Oke. Bahkan ada log alertnya. Nggak cuman konsumsinya, Iya. tapi ketika Bapak masukin parameter di master data itu. Threshold gitu ya. Iya, jadi kalau memang dia di luar dari parameternya, maka dia akan mengirimkan langsung. notifikasi. Betul. Oke, nah ini Gitu. notifikasi yang memang harus ada di tools monitoring ya. Oh, biasanya kirim kan, kadang kita nggak tahu tiba-tiba jam 3 pagi gitu orang lagi pada nyenyak tidur. Ada Gitu. Nah, itu benar, yang diperlukan. gitu, benar. seperti Nah itu. nanti itu akan ada log alertnya. Terus yang kedua di produksi ada MES atau manufacturing execution system. Itu apa? Itu untuk kita bisa nge-trace produksi saat itu real time. Jadi mulai dari outputnya berapa, efisiensi mesinnya berapa, OEE-nya berapa, terus PIC-nya siapa, terus ternyata memang ada anomali apa enggak, NG ratio-nya berapa. Nah nanti akan langsung masuk ke sana. Itu secara real termasuk time. cuma hitung termasuk yang defect-nya apa enggak? Nah, kalau termasuk yang di TV tergantung ya. Ada yang satu line, ada Iya. yang job shop Ah, gitu. betul, Nah, jadi kalau memang dia satu line, dia bisa ngedetect. Tapi kalau memang dia job shop, nah itu tergantung apakah memang mau per mesin dipasang Ya. atau seperti apa gitu. Kalau yang untuk itu, jadi lebih ke arah OEE sih, OEE Ya. monitoring. Kita bisa tahu efisiensinya gitu. Efisiensi, quantity, gitu, Ah, output yang dihasilkan. Betul. Gitu sih Pak. Itu yang untuk production ya. Apalagi nih? Terus ada lumayan ya Pak ya. Lumayan. Ada yang namanya maintenance. Ini yang paling best seller sih tahun ini. Maintenance ya? Maintenance. Betul. Gitu. Karena teman-teman tim maintenance yang biasanya ada di lapangan itu jago-jago Pak. Ya. Tapi pendataannya alhamdulillahnya mungkin harus disupport ya Pak ya.
Itu yang sering saya temuin juga sih di lapangan seperti itu. Maintenance-nya jago, cuma diketuk apa didengar gini, oh ini rusaknya ini. Tapi besoknya ditanya ini rusak kemarin apa ya? Lupa nggak tahu. Iya lupa gitu. Jadi nggak ada histori. Kemarin ganti spare part apa? Aduh apa ya gitu. Oh kayaknya kemarin spare partnya nggak ada, makanya ini masih mati mesinnya. Iya. Nah itu kan bocor lagi tuh Pak, Betul, cost pasti, lagi, pasti. downtime. Nah di sini kita ada 6 fitur. Yang pertama ada checklist, Ya. checklist itu yang biasanya cek harian ya. Oke. Nah cek harian yang biasanya pakai kertas itu udah pakai digital semua masuk. Oke. Kemudian yang kedua ada preventif, jadwal yang biasanya Yes. kita set, biasanya itu kalau di manufaktur 1 tahun 2 kali lah dia set atau 3 kali gitu. Nah itu udah langsung ada reminder semuanya masuk ke sana. Oke. Nah work order, Ya. nah work order yang biasanya dari produksi tulis kertas, tolong benerin mesin nomor sekian ini sekian, Iya. tanda tangan A, tanda tangan B, itu udah mati mesinnya Pak gitu ya. Udah keduluan berhenti produksinya. Udah stop line itu di situ udah stop line, Iya. masih tanda tangan gitu. Nah Iya. ini nggak perlu. Jadi kita akan dapat order dari departemen lain, nanti langsung masuk kayak kita Gojek gitu, kita dapat Iya. calling, Iya, kita orderan dapat gitu. customer gitu ya. Ini ada jam sekian, mesin nomor sekian, PIC-nya siapa. Nah itu langsung kelihatan di situ. Oh udah di approve nih sama atasannya. Iya. Nah itu work order di situ. Terus kemudian ada tindakan korektif, berarti yang tadi tiba-tiba mesin down, dia langsung datang. Nah, mulai dari dia approve tadi sampai dia datang ke lapangan, berapa lama dia mengerjakan, itu langsung tahu semua berapa menit-menitnya. Oke, dari mulai dikerjakan. Iya. Karena nanti di akhir resultnya adalah KPI. Oke. Gitu, KPI dari si maintenance-nya. Betul. Gitu. Nah, next-nya ini yang paling sering dipakai adalah spare part. Mm-mm. Jadi nanti dia bisa cek tuh kayak di Shopee spare partnya berapa nih gitu, Di marketnya stoknya, ya. Stoknya berapa dia butuh, terus ada stoknya nilainya berapa, nanti dia tinggal request tuh. Berarti di yang aplikasi untuk maintenance tadi udah ada stok spare partnya Sudah, gitu ya? Oh, sudah. keren Itu ya. langsung keintegrasi sama Lengkap stok ya? spare part. Iya, karena kalau nggak ada stok spare part susah kan Pak? Iya. Iya. Harus order lagi keluar. Bener banget. Iya, Nah yang iya, terakhir baru dokumentasi atau Oke. dashboardnya. Mm. Nah itu tuh Pak, kalau mungkin Bapak bisa lihat, Ya. nah di situ Ini- kita bisa scan barcode-nya di mesin, langsung kita bisa tahu performance dari mesinnya, kemudian di situ ada keterangan mesin, sampai spare partnya. Gitu sih Oke. Pak. Jadi Nah. udah ada semua ya, Udah. semua device atau bahkan spare partnya juga diidentifikasi dengan menggunakan barcode itu tadi. Oh, kalau identifikasi yang buat spare part perhitungannya di warehouse sendiri, Di luar Pak. warehouse, di Ah, warehouse. Oke. ya, itu di warehouse. Nah, kalau ini nanti kita bisa pilih tuh yang di Ya. menu drop down itu spare partnya apa, jenisnya apa. Nanti kalau Bapak pilih detailsnya, Bapak bisa tahu juga itu masuk kapan gitu. Oke. Nah, Jadi kelihatan udah tuh, ada Pak. historical datanya. Bener, udah kelihatan semua tuh yang di situ. Nah, Iya, sampai menarik, dashboardnya tuh Pak, performance KPI orang-orangnya. Jangan-jangan si A spare part ngerjain 8 jam, satunya 12 jam, satunya 24 jam. Ini yang salah apa gitu. Biasanya 3 jamnya nyebat sama ngopi biasanya. Ke toilet juga Pak. Biasanya begitu. Jadi memang sengaja dibikin lambat. Gitu sih, ini yang Iya. maintenance gitu. Nah kemudian ada quality, ini Bapak kalau lihat tuh biasanya dipakai kan mulai dari kaliper, micrometer, torque wrench. Ya. Ini yang biasanya alat-alat dipakai di manufaktur sampai AI smart camera gitu kan. Nah biasanya kan kita tes dulu, cek dulu, masukin Betul. berapa-berapanya, baru dimasukin ke Excel, baru kita tahu hasil NG ratio-nya berapa. Nah ini nggak perlu. Iya. Yang menentukan NG adalah langsung dari sistemnya kita. Ah. Nah, jadi Termasuk quality si spare part itu tadi. betul. Jadi kan di check sheet ada check sheet kan. Iya. Nah, check sheetnya kita langsung masukin ke sistem. Mm-mm. Gitu, itu berapa sampai parameter-parameternya. Nah, dari kaliper. Nah, misal ini kaliper nih, Pak. Iya. Bapak tinggal touch aja berapanya, nanti langsung akan muncul angkanya Oh, oke. di sistem. Nah, angka tersebut Bapak udah masukin master data berapa parameternya, dia akan langsung nge-decide ini oke apa NG. Dari informasi oke NG tadi akan langsung masuk ke kalkulasi dan dashboard. Iya.
gitu. Jadi secara real time ketika kita tahu NG ratio-nya berapa, bentar Pak, saya hitung dulu, nggak perlu tuh Pak. Nggak perlu karena parameternya sudah dimasukin dari Sudah, awal. sudah. Nah kalau Bapak butuh, tapi saya tetap butuh check sheet hard copy-nya, tinggal di print maka akan persis seperti yang ada. Itu bisa diekspor lagi ya? Bisa, gitu. Gitu sih Pak. Nah ini bisa mengurangi lead time ya tentunya. Sama mungkin manpower-nya bisa lebih efisien. Betul. Gitu. Biasanya kadang ada kayak kayak rebutan. Biasanya satu shift rebutan dulu berapa Iya. gitu. Nah itu nggak perlu. Harus ada yang input data. Nah ini nggak perlu juga gitu sih Betul, Pak betul, masuk. Ini yang buat quality. Terus ada buat warehouse. Ya. Nah buat warehouse biasanya kan kita pakai barcode ya Pak ya. Ya. Nah sekarang ada sistem namanya RFID. Dia bentuknya itu label gitu Pak. Tinggal di touch. Nah nanti in sama outnya Bapak mau bawa barang 100, mau bawa forklift itu langsung ke detect semua. Oke. Gitu. Ini menarik nih. Jadi nggak perlu Bapak scan satu-satu mana ya barcode-nya ya gitu. Iya kalau pas barangnya enteng, kalau pas barangnya berat. Angkat dulu, puter kanan mana Baru di-scan. barcode, baru di scan gitu. Coba berapa lama waktu yang dibutuhkan? Iya. Berapa orang yang dibutuhkan gitu. Tapi kalau kita pakai ini ada gate-nya itu bisa kayak antena gitu atau portable gitu Pak. Iya. Nah terus tinggal di scan itu langsung semuanya. Jadi Bapak bawa forklift lewat situ itu udah langsung ke detect semua yang ada di situ. Itu by kamera. Enggak, Enggak. dia frekuensi. Oh, frekuensinya. Iya, Oke, jadi oke. di tag-nya itu ada chipnya, Di setiap tag-nya. iya. Dulu harganya mahal, sekarang hampir sama kayak label biasa. Coba Oke. Pak bayangin. Semakin lama ke teknologi kan semakin bagus, tapi harganya semakin oke nih, Iya. Pak. Jadi sekarang jadi worth it banget untuk pakai si RFID tag ini. Modelnya tuh sekarang banyak Pak, ada yang label, ada yang modelnya tag untuk baju gitu ya. Iya. Ada yang modelnya metal Iya. gitu. Nah, itu tinggal ditempel bisa di reuse lagi, Pak. Oke. Gitu, Jadi cukup nah. sekali beli aja ya. Iya, tapi kalau label udah masuk kardus ya nggak bisa tuh, Pak. Gitu tergantung si jenisnya. Iya. Yang metal tuh bisa di reuse, Pak. Yang metal bisa di reuse. Iya, bahkan temperaturnya bisa suhu tinggi. Bisa di atas 150. Kalau di tag di barang-barang yang memang Iya. panas gitu. Ya, yang panas gitu. Tapi kalau peleburan nggak bisa ya, Pak. Hancur. Udah lebur, Pak, di situ, Pak. Itu sih, Pak. Nah, Oke. ini model-modelnya nih, Pak. Nah, portable device-device-nya ada semua. Ini satu set sama softwarenya. Gitu sih, Pak. Kalau dokumen simple sih, Pak. Kalau dokumen sistem kayak e-sign yang biasanya kertas numpuk-numpuk di meja, nah itu udah nggak perlu lagi. Sekarang udah ditarik ke Udah apps e-sign semua semua. ya? Ya, ini simple sih kalau yang itu. Itu sih, Pak, Oke. produk-produk kita. Sebelum ke sana, sebelum lanjut berbicara mengenai dashboard, ini dari semua yang diterangkan tadi itu di dalam satu dashboard apa gimana? Dalam satu dashboard. Oh, ini memang kita sengaja bikinnya adalah gimana caranya biar step by step dulu. Oke. Jadi kalau memang 1 tahun nih, nggak perlu tiba-tiba 6 produk itu dieksekusi. Ya. Kalau dieksekusi semua sih kita seneng ya Pak ya. Cuman masalahnya orangnya siap apa enggak? Ya. Gitu kan. Itu Perusahaannya mau pertanyaannya. nggak, gitu. Kita sih seneng-seneng aja, Iya. nggak apa-apa. Tapi kan orangnya siap apa enggak gitu. Betul. Nah, mana yang prioritas dulu? Jadi misal nih, ternyata Bu, produksi quality dulu deh. Itu yang jadi isu utama sekarang. Oke. Kalau itu efisiensinya nanti bisa tinggi, kayaknya bocornya bisa ditutup 50%. Misal gitu. Nah makanya kita pasang dulu tuh Pak, dashboard untuk yang quality, untuk yang produksi. Bu, apa bisa diintegrasikan? Bisa. Bisa dijadiin satu, jadi saya nggak usah buka-buka 2 software, bisa. Emang itu tujuannya, Pak. Betul. Nanti tahun kedua buka roadmap lagi nih. Mm-mm. Mau masuk nih warehouse, Ya. mau masuk maintenance, Ya. integrasiin lagi. Apakah saya harus beli software lagi Bu? Ini nggak bisa dijadiin satu? Bisa. Gitu. Jadi nanti kita jadiin satu lagi. Oke. Gitu. Nah, Jadi kayak itu. puzzle gitu. Biasanya yang umum terjadi ya di lapangan itu kan kadang orang udah beli tools banyak-banyak, monitoringnya juga satu-satu.
Jadi begitu mau monitoring yang ini harus buka ini, Betul. monitoring ini harus buka ini. Nah ini udah Betul. jadi di dalam satu dashboard itu Betul. tadi. Betul, Pak. Nah ini yang jadi nggak perlu effort lah ya. gitu. Enggak, Bapak nggak perlu buka software ini lagi, ininya Ya, beda. Software betul. ini lagi, ininya beda. Enggak, Pak. Ya. Gitu. Tapi memang udah bisa jadi satu, tergantung Bapak kebutuhannya mana dulu nih. Gitu. Gitu sih, Pak. Iya. Oke, berikutnya ada apa lagi nih? Nah, aku mau share sedikit case tadi ya, Ya. yang kita udah coba Implementasi aplikasikan di ya, lapangan implementasikan di lapangan. Ini ada satu dari farmasi nih. Oh farmasi. Farmasi yang ada di Indonesia. Oke. Ada lah, namanya pasti tahu gitu. Nah, di sini kita Yang coba gede itu kan? Iya, yang itu loh, Pak. Jadi mulai dari kita bikin yang biasanya tuh mereka obstacle-nya adalah setiap batch Iya. untuk vaksin ya, kesebut kan Pak. Iya. Setiap batch untuk vaksin, mereka itu harus ada laporan per batch. Itu sampai ribuan lembar, Pak. Jadi kalau manufacturing otomotif yang lembur adalah produksinya, nah ini yang lembur kualitinya. Oke, Gitu. bisa begitu. Nah, karena datanya banyak banget yang harus dicek dan diotorisasi. Ya. Nah, dari situ lead time mereka panjang, terus kemudian manpowernya juga lumayan banyak gitu ya, shiftnya juga panjang gitu. Iya. Nah, mereka tuh mau dibikin semuanya digitalisasinya atau digital transformation-nya itu udah lengkap gitu masuk, sehingga lead time-nya bisa kurang. Masuk ke dalam satu sistem yang sama. Betul. Gitu. Jadi di situ kita bikin modulnya mulai dari produksi, environment management, Ya. raw material management, dari manajemen raw materialnya, kemudian water monitoring sistemnya, Iya. sampai audit manajemen di WHO, Pak. Jadi Iya. itu kita integrasi juga, harus di okein sama WHO juga, kemudian sampai ke vendor qualification managementnya. Jadi memang semua jadi satu, selain quality-nya tadi. Ya karena memang Gitu. ada keterlibatan beberapa vendor juga ya, Ah, untuk material-material tertentu. Betul. Tapi kalau itu bedanya, data mereka bagus. Betul. Udah terstruktur banget, sehingga ketika masuk ke situ siap banget gitu. Iya. Pak. Apalagi ini Gitu. berkaitan dengan vaksin ya, yang Betul. memang harus selektif ya. Betul, traceability-nya cepet, yang udah ada emang bagus, tapi dengan digitalisasi dia bisa lead time-nya berkurang lumayan banyak persentasenya gitu. Gitu sih Oke. Pak, itu yang farmasi. Kemudian ada otomotif nih Pak. Ya. Nah ini kita pakai AI untuk deteksi market call. Jadi isinya gini, udah ada barang nih, Iya. mereka perusahaan gede otomotif, pasti udah ada parameternya, Iya. oke dan juga NG-nya, Iya. bener nggak Pak? Tapi udah dibikin sedemikian rupa, kenapa masih ada market call? Gitu. Jadi mereka tuh pengen tahu gimana sih tendensinya yang oke, tapi ini tuh bisa terjadi market call ke depan gitu, prediktif gitu. Ya. Nah jadinya kita buat AI dari data mereka juga bagus 5-10 tahun ke belakang kita ambil. Nah ciri-cirinya gimana sih, tendensi dari grafiknya gitu, angkanya, kita lihat historicalnya. Untuk kedepannya ini ada potensi loh market call untuk bisa mendeteksi itu. Ini yang kita bikin di otomotif. Untuk di otomotif. Ya. Jadi memanfaatkan AI Ya, untuk betul. trace objeknya Betul. itu. Oke. Betul. Nah ini Gitu. menurut saya belum terlalu banyak juga ya yang mengimplementasikan AI di Bener. manufaktur khususnya di Indonesia lah gitu. Betul. Karena memang itu tadi Pak, kesiapannya. Benar-benar memang udah perlu apa enggak? Memang perlu, tapi datanya enggak ada. AI itu kan dia pinter kalau ada data. Betul. Feedingnya di situ. Bener. Nah, tapi kalau datanya masuknya nggak bagus, keluarnya juga pasti nggak bagus. Iya. Nah, itu sih Pak yang perlu kita coba ubah mindsetnya. AI pasti pinter. Enggak, kalau datanya nggak bagus ya keluarnya juga nggak bagus gitu. Jadi Ragdalion ini membantu perusahaan Bapak Ibu untuk menstrukturalisasi data gimana supaya nanti kalau misalnya prospek ke depannya kita memanfaatkan AI ya untuk di manufaktur itu bisa langsung diimplementasikan. Betul. Apalagi sekarang saya kebetulan aktif di beberapa komunitas AI juga gitu. Wah, mantep Begitu Pak. masuk di AI orang di Indonesia begitu
diimplementasi di perusahaan itu udah nggak mau lagi yang sifatnya cloud, udah nggak mau lagi yang sifatnya umum, pengennya privasi terus gitu. Betul. Makanya pengen yang datanya RAG, pengennya datanya yang nggak bocor keluar gitu. Tapi untuk sampai ke situ data kita masih belum bisa terstruktur gitu, yang Nah, bisa itu, Pak. digunain di AI. Nah ini juga salah Betul. satu PR ya yang mungkin nanti solusi dari Ragdalion bisa membantu perusahaan Bapak Ibu juga sekalian ya untuk labeling data lah minimal gitu kan. Ya, semoga ya Pak ya. Iya. Iya. Nah ini yang terakhir itu di toys industry. Voice. Toys. Mainan. Oke. Mainan yang itu loh Pak, boneka-boneka itu loh. Iya. Iya, nah kalau yang ini kita masuknya memang maintenance yang tadi saya sebutkan gitu. Oke, kalau ini Ya, yang solusi maintenance. maintenance. Jadi dia ada 150 line. Mm-mm. Nah, ini nih buat masukan juga ketika melakukan sesuatu yang memang baru itu tuh kita kalau bisa tidak mengambil resiko langsung diaplikasikan ke 150 line. Oke. Biasanya mereka akan ada pilot project dulu. Mm-mm. Pak. Jadi kita misal masuk awal adalah 10 line, kita coba dengan case yang berbeda-beda ya. Karena mesinnya sama tapi kadang-kadang biasanya masalahnya beda-beda tuh, Pak. Pasti. Nah, case-nya beda-beda. Nah, itu kita akan coba dulu di 10 line dengan case yang beda-beda. Setelah itu semua oke, nah mereka itu aplikasikan ke 150 line. Gitu. Nah, ini cara yang mungkin kelihatannya akan ada 2 step, tapi ini waktunya akan jauh lebih singkat. Justru akan memangkas defek-defek yang Bener. kemungkinan Betul. akan terjadi. Betul, gitu kan. Pak. Dan rate kesuksesannya cukup tinggi. Iya. Gitu sih. Itu sih, Pak. Oke. Mungkin Oke. Lumayan kompleks tapi menurut saya kalau misalnya kita lakukan dengan langkah yang paling mudah dulu ya di perusahaan. Kadang kita kan di perusahaan juga agak bingung untuk kita mulainya dari mana dulu sih Bu gitu. Yang paling efisien di kita pengen berbenah nih di manufaktur kita, di pabrik kita gitu. Nah langkah awal yang harus mereka lakukan itu seperti apa sih yang paling gampang? sama seperti ini gambarannya diri sendiri ya, Pak. Kita mau berbenah diri. Tapi kalau kita tidak mengerti diri sendiri, mau apa yang dibenahin, Pak? Berarti harus tahu dulu masalahnya apa ya? Bener, Harus tracing problem dulu. bener. Problemnya apa dulu gitu. Kalau semua problem, berarti kita pilih mana dulu nih gitu, yang mau kita Terus perbaikin. Bilangnya gini, kayaknya semuanya bermasalah. Nah biasanya yang kita Iya. lakukan adalah mapping dulu nih Pak. Yes. Itu langkah awal sih Pak. Nggak perlu yang memang langsung tiba-tiba lompat, Mm-mm. tiba-tiba punya robot, Mm-mm. tiba-tiba langsung automation semua gitu. Pakai AI, AI tiba-tiba gitu. Nggak perlu. Itu takutnya mereka investasinya berapa, balik modal apa enggak. Ini juga kayak gini jalan aja. Nah itu Kalau kita balik sih gampang lagi. ya, punya duit gak lu gitu. Gitu ya. Benar-benar. Iya. Itu sih Pak, Ya. mungkin jadi kita start small juga bisa, Yes. tapi yang paling penting adalah tujuannya tercapai, bukan hanya sekedar high teknologi, tapi bagaimana teknologi itu bisa membantu kita itu melakukan efisiensi Iya. di bisnis atau manufaktur kita. Iya, Gitu sih betul. Pak. Mantap sekali, ini lumayan banyak tapi bisa justru itu yang harus dilakukan ya. Benar. Untuk membenahi di pabrik-pabrik gitu, ada perusahaan Bapak Ibu sekalian. Betul Pak. Iya, baik sudah selesai Bu. Sudah? Wah, Terima kasih banyak atas waktunya. Itu tadi yang disampaikan oleh Ibu Dara ya dari PT Ragdalion. Buat teman-teman sekalian yang onsite maupun yang online, terima kasih sudah menyaksikan sesi kita pada siang kali ini di Manufacturing Digital Hub yang dipersembahkan oleh Aptiknas dan juga Manufacturing Indonesia Series 2025. Saya Fajar dan juga Ibu Dara. Dara. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan Terima berikutnya. kasih Bapak, terima kasih.